jamaah. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangannya, kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, pelajarannya bagus banget. Pertanyaannya bagus banget. Karena pertanyaannya bagus-bagus, aku kasih kesempatan satu kali lagi ya untuk bertanya ya. Langsung aja aku yang pilih. Terakhir. Ibu, oke ibu. Silakan ibu. Berdiri di tempatnya, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titin dari Majelis Taklim Miftahul Falah. Mau bertanya, ada cerita maling kundang. Ya. Apakah seorang ibu selepas rampahnya diijabah Allah bagi doa dari anak yang bagi Ada durhaka. Oh, Ya. ibu Jadi terinspirasi sama kisah maling diijabah kundang. sama Allah. Iya, ada Mal- cerita maling kundang. Jadi Terus ibu diijabah maling kundang langsung itu sama Allah, nyumpain doanya. anaknya. Iya. Anaknya jadi Bagi batu anaknya, gitu. iya. Dan ibu percaya itu Iya. gitu. Ada ceritanya gitu, bener enggak gitu. Bener gak katanya sumpah orang tua tuh bisa diijabah? Gini. Tadi dia mau nanya sama Ustaz Maulana loh. Ya baik gini. Apa? Habib. Jadi Habib. Tetap akhirnya Habib juga Ibu itu yang disuruh. nanya, Iya. Kalau sampein. ada orang tua Ya. sumpah serapah menyumpai anaknya itu gimana Bib? Disampaikan ke Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Matakalama mauludun minan nasi ila Isa bin Maryam wa Jures wa sahibi. Jadi di sini dijelaskan di dalam hadis yang begini Nabi besar Muhammad SAW tidak ada yang bisa berbicara waktu masih kecil atau masih bayi kecuali Isa bin Maryam dan Jures sahabatnya. Ceritanya gini, Jures ini adalah seorang hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang gak pernah kemana-mana. Singkat cerita, karena durasi udah tinggal mepet, ya kan? Ya ampun. Jures itu disumpahin sama ibunya ketika dipanggil lagi sholat. Durasinya Jures, disumpahin. ya kan? Yang disumpahin durasinya. Bukan, durasi udah mepet. Oh, ibu, udah. Jures dipanggil Jures, ya kan? Maka Allah ibu, ya kan? Sholat atau ibu dipanggil lagi Jures. Ini sholatnya lagi sholat sunnah, bukan sholat wajib, ya kan? Sholat sunnah. Kalau sholat sunnah dipanggil sama ibunya, maka boleh membatalkan sholatnya, temuin ibunya. Istri puasa sunnah, suaminya butuh, batalin puasanya. Paham nggak? Batal puasa apa nggak? Nggak batal puasa aja nggak mau, apalagi batal puasa. Mananya adalah Jures ini akhirnya apa? Akhirnya disumpahin sama ibunya. Biar kamu sebelum meninggal muka kamu diperlihatkan, ditontonkan sama pelacur-pelacur. Akhirnya singkat cerita apa? Jures difitnah. Ada orang atau perempuan yang ngaku dia telah dinodai sama Jures. Punya anak dan lahirlah anaknya. Jures akhirnya dihancurin tempatnya. Diikat, ditaruh di di kayu atau dipikul. Digotong, dibawa ke istana. Dan Jures dipersaksikan, ditontonin sama siapa? Sama pelacur-pelacur. Dan Jures tersenyum, tertawa. Ketika ditontonin seperti itu sumpah ibunya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sana maka Jures bilang, kenapa saya dipikul, dipanggul, ditangkap? Karena kamu berzina. Akhirnya disamperin sama Jures. Mana anaknya? Anaknya ditanya, kamu berzina sama siapa? Saya berzina dengan tukang kebun di rumahmu, ibu saya. Berarti Jures ini adalah hamba Allah yang taat. Tapi karena sumpah daripada ibunya dikabulkan. Oleh karena itu penonton di rumah, ibu-ibu di studio, jangan sembarangan nyumpahin anak. Ketika ibu nyumpahin anak, maka dikabulkan doanya. Wahai ibu-ibu di rumah dimanapun berada, sayangilah anak kalian. Cintailah anak kalian. Doakanlah doa yang baik. Biar anakku menjadi anak yang soleh, yang soleha, yang bertakwa kepada Allah. Rizkinya banyak, berkah, halal, dan lain sebagainya. Doain yang terbaik. Jangan sumpahin, jangan anak-anaknya misalkan datangnya jarang. Wah kamu mentang-mentang kaya sombong, ya kan? Atau misalkan dia ini itu disumpahin lah anaknya. Salah sedikit kesal, sumpahin. Jangan. Ingat kamu menjadilah hamba Allah yang soleha, yang bertakwa kepada Allah. Jadi bapak yang soleh, ibu yang soleha. Sehingga apa? Mendoakan yang baik buat anak-anakmu. Sehingga anakmu menjadi berkah hidupnya dunia dan akhirat. Masya Jangan Allah. sembarangan ngomong. Terima kasih Habib. Ibu terima kasih ya sudah bertanya ya. Dan semuanya juga terima kasih. Semoga ini bisa menjadi contoh buat kita semua ya. Masya Allah. Sekarang yuk kita dengarkan kesimpulan dari Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Gara-gara sumpah hidup tidak jadi berkah. Ketahuilah keberkahan hidup akan hilang.
ketika kita mengumbar sumpah, apalagi bersumpah tanpa dimintai untuk bersumpah. Dan hati-hati, jangan sampai menyalahi sumpah, karena sumpah itu adalah melibatkan Allah, mengikut sertakan Allah dalam ucapannya. Karena sumpah itu hanya berlaku karena Allah, untuk melibatkan Allah. Tallahi, billahi, wallahi. Tallahi, billahi. Ada 3 itu. Maka dari sinilah kita bisa belajar bahwa ketika kita bersumpah berarti mengikutkan Allah dalam kata-kata kita untuk memperkuat agar bisa dipercaya. Maka jangan pernah menyalahi sumpah. Ingat, salah satu orang yang dilaknat adalah orang yang menyalahi sumpahnya, janjinya. Dan ciri-ciri pembohong adalah dikit-dikit bersumpah. Jualan yang disumpahi, maka hilanglah keberkahan daripada jualan tersebut. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا رحمن يا رحيم bantulah kami untuk senantiasa menjaga lisan kami ini ya Allah. Bantu kami untuk senantiasa menjadikan perkataan kami perkataan yang jujur ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat menipu dan ditipu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada guru-guruku. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita apa ya? Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.